Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai salah satu metode statistika, yaitu analisis regresi linear sederhana. Nah, metode ini merupakan metode statistika untuk melihat pengaruh antara dua variabel, yaitu pengaruh variabel yang bebas dan variabel terikat. Nah, analisis dalam ilmu statistika yang digunakan untuk mengestimasi, memprediksi, bahkan meramalkan ya suatu hubungan antara dua variabel itu disebut analisis regresi linear. Nah, ada dua variabel yang di sini yang dimaksud adalah variabel Y atau sering disebut variabel terikat atau variabel dependen ya. Nah, ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Di mana variabel lain tersebut dinamakan variabel X atau variabel bebas. Sehingga variabel bebas ini artinya adalah variabel yang mempengaruhi besarnya variabel Y. Nah, pada materi sebelumnya itu ada yang namanya analisis korelasi. Nah, analisis korelasi apa tuh? Melihat hubungan dua variabel. Nah, ada dua jenis hubungan atau korelasi, yaitu korelasi positif dan negatif. Nah, korelasi positif itu jika kedua variabel ini bergerak ke arah yang sama atau searah ya. Nah, selain itu ada lagi yang disebut dengan korelasi negatif, yaitu jika kedua variabel ini bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, berbeda ya dengan analisis regresi, sedikit berbeda. Kalau analisis korelasi kemarin ini hanya melihat besarnya kekuatan dan arahnya hubungan antara dua variabel. Namun kalau analisis regresi ini adalah hubungan yang mengandung unsur sebab akibat atau disebut dengan causal relationship. Nah, sehingga biasanya interpretasi analisis regresi linear itu ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, ini. Nah, misalnya ya, diberikan contoh dua variabel pasangan ya, yaitu variabel IPK, data IPK, dan variabel jumlah kehadiran mahasiswa. Nah, kira-kira dalam konteks analisis regresi, manakah yang menjadi variabel X dan variabel Y, atau mana yang menjadi variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas dan variabel tidak bebasnya atau variabel terikat. Nah, sehingga supaya kita bisa menginterpretasikan apakah ini IPK ini berpengaruh dengan jumlah kehadiran mahasiswa atau sebaliknya jumlah kehadiran mahasiswa berpengaruh terhadap IPK. Nah, kemudian juga ada data biaya biaya promosi dan hasil penjualan. Nah, manakah ini yang menjadi variabel X dan variabel Y? Nah, kemudian ada data jumlah kasus demam berdarah dan curah hujan. Nah, kira-kira supaya kedua pasangan maksudnya pasangan ketiga pasangan data tersebut supaya bisa dianalisis menggunakan analisis regresi linear ini, manakah yang menjadi variabel X dan variabel Y. Nah, berarti dalam konteks sesuai dengan ini perlu dukungan teorinya ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan antara untuk IPK dan jumlah kehadiran mahasiswa ini adalah bahwa yang menjadi variabel X atau variabel yang mempengaruhi itu adalah jumlah kehadiran mahasiswa, sedangkan variabel Y-nya adalah data IPK. Sehingga nanti bisa kita meneliti bahwa jumlah kehadiran mahasiswa ini berpengaruh terhadap IPK atau bukan. Nah, kemudian kalau biaya promosi dan hasil penjualan, maka yang menjadi variabel X itu adalah biaya promosi dan variabel Y-nya itu adalah hasil penjualan, sehingga biaya promosi berpengaruh terhadap hasil penjualan. Nah, begitu pula dengan
untuk jumlah kasus DBD dengan curah hujan, maka kita bisa meneliti pengaruh curah hujan terhadap jumlah kasus DBD. Nah, ada dua jenis analisis regresi linear ya, itu regresi linear sederhana dan regresi berganda. Kalau regresi linear sederhana itu kita hanya meneliti pengaruh antara dua variabel. Nah, dalam hal ini adalah satu variabel X terhadap satu variabel Y. Nah, sedangkan kalau analisis regresi linear berganda itu adalah lebih dari satu variabel X terhadap satu variabel Y. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang regresi linear sederhana dulu. Nah, tahapan dalam analisis regresi ini yang jelas kita mengumpulkan data dulu ya. Tahap pertama itu mengumpulkan data berpasangan. Maksudnya kita melihat kalau regresi linear sederhana kita harus mengumpulkan data-data variabel X dan data variabel Y. Nah, setelah data dikumpulkan, maka kita harus mengetahui apakah data ini sebenarnya mempunyai pola hubungan ya, hubungan linear. Nah, ini kita bisa cari melalui pola garis atau melalui scatter plot ya. Kita membuat scatter plot dari data X dan Y. Nah, supaya kita bisa melihat apakah X dan Y ini mempunyai hubungan linear atau tidak. Nah, ini bisa dilihat dari plotnya ya, yaitu scatter plot biasanya. Nah, setelah kita melihat bahwa ini kedua pasangan, maksudnya kedua data itu, yaitu data pasangan X dan Y ini mempunyai hubungan linear dari scatter plot tadi, maka kita bisa menggunakan analisis regresi untuk membuktikan ya apakah X ini berpengaruh atau tidak terhadap Y. Nah, ini adalah dari pendugaan persamaan regresi, yaitu melalui uji hipotesis, yaitu dalam analisis regresi. Nah, uji hipotesis dalam analisis regresi linear sederhana ini ada dua ya, yaitu uji simultan atau yang sering disebut uji F dan uji parsial. Nah, setelah kita bisa menyimpulkan dalam uji hipotesis, kita bisa menginterpretasikan model dan persamaan regresi. Nah, selanjutnya kita review kembali perbedaan korelasi dan regresi ya. Nah, bahwa korelasi itu hanya menunjukkan sekedar hubungan, sedangkan regresi ini menunjukkan hubungan pengaruh atau hubungan sebab akibat atau causal relationship ya. Nah, sedangkan kalau dalam konteks variabelnya dalam korelasi ini adalah variabel dalam korelasi ini tidak ada istilah mana variabel bebas dan variabel terikat. Nah, berbeda dengan regresi, kalau regresi ini karena ada hubungan sebab akibat, maka variabel ini dibedakan antara mana variabel bebas dan variabel terikat, mana variabel yang mempengaruhi dan mana variabel yang dipengaruhi. Itu perbedaan dari korelasi dan regresi. Nah, ini ya regresi ya, kalau misal kita hanya melihat satu variabel bebas, maka disebut regresi linear sederhana. Nah, sedangkan lebih dari satu variabel bebas, maka kita bisa menggunakan regresi linear berganda. Nah, dalam hal ini ya, regresi linear ini apa sih yang dimaksud linear di sini? Nah, linear di sini adalah linear dari parameternya. Parameternya ini adalah kalau dalam persamaan ya, model regresi ini adalah betanya ya, beta. Nah, jadi dia mempunyai hubungan antara X dan Y-nya itu dia membentuk garis linear. Nah, sedangkan kalau dalam analisis regresi linear sederhana ini adalah mengindikasikan banyaknya variabel bebas yang diteliti. Nah, dalam hal ini kalau sederhana ini adalah variabel bebasnya itu hanya satu saja. Nah, kemudian hubungan antara
X dan Y ini dinyatakan dalam fungsi linear ya, tadi ya linearnya. Linear ini adalah ordo 1. Ordo 1 adalah berarti di sini X di sini itu adalah pangkat 1 ya. Nah, parameternya ini di sini pangkat 1, ordo 1. Nah, inilah model model regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan beta 0 dan beta 1X plus error. Error di sini adalah karena kita menggunakan metode statistika. Statistika ini berdasarkan ada standar error yang kita gunakan, sehingga ada di sini error. Di sini adalah selisih antara Y di sini adalah amatan ya, data aktual, data asli dari variabel terikatnya dengan variabel nanti yang kita estimasikan. Nah, kalau kita sudah menguji menggunakan analisis regresi linear sederhana dan kita sudah terbukti ya bahwa X ini berpengaruh terhadap Y, maka kita bisa membentuk persamaan regresi tersebut. Nah, di sini adalah Y hat ya. Y hat ini adalah hasil estimasi dari variabel terikatnya. Sehingga di sini errornya sudah hilang kalau kita sudah membuktikan bahwa regresi linear sederhana ini adalah cocok dalam data yang kita gunakan. Nah, tadi ya setelah kita membentuk model awalnya, kita menguji menggunakan analisis regresi linear melalui uji hipotesis. Tadi ada dua ya, uji F dan uji T, yaitu uji simultan dan uji parsial. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi model regresi tersebut melalui kesesuaian model ya, itu melalui koefisien determinasi atau R-square. Nah, di mana R-square di sini ini adalah menginterpretasikan seberapa besar atau seberapa persen ya variasi variabel terikatnya atau Y-nya ini yang mampu dijelaskan oleh variabel X. Nah, selanjutnya contoh ya, kita bisa langsung contoh cara menghitungnya. Di sini misal ada kasus data berikut menampilkan banyaknya sampel gaji 8 pegawai di suatu perusahaan serta pengeluarannya ya. Nah, ini gaji dan pengeluaran ini kita anggap dalam satuan juta rupiah. Nah, ini di sini ada 8 data berpasangan ya. Nah, di mana variabelnya, nah mana kita menentukan dulu nih variabel terikat dan variabel bebasnya. Kira-kira gaji mempengaruhi pengeluaran atau pengeluaran mempengaruhi gaji. Nah, ini kita tentukan dulu mana yang X, mana yang Y. Lalu setelah itu kita nanti buat modelnya ya, model awal dari model regresi. Lalu setelah itu kita menguji menggunakan analisis regresi linear sederhana ya, karena di sini hanya satu variabel bebas. Nah, ini kita menggunakan uji hipotesis. Setelah itu kita bisa memprediksi pengeluaran ya berdasarkan gaji. Nah, dalam hal ini berarti variabel X-nya itu adalah gaji ya. Nah, gaji mempengaruhi pengeluaran. Nah, ini sehingga variabel X-nya itu adalah gaji dan variabel Y-nya itu adalah pengeluaran. Nah, ini ya, kita sudah menentukan variabel X-nya itu gaji, variabel Y-nya pengeluaran, sehingga model awalnya itu ada, karena regresi linear sederhana, maka modelnya adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus error di sini. Nah, ini. Nah, kita dan persamaannya ya itu adalah Y estimasi atau Y hat itu ada sama dengan B0 plus beta 1X, di mana Y hat ini adalah pengeluaran ya, hasil pendugaan dari variabel pengeluaran. Nah, kita ini perlu mencari nilai B0 dan B1 ya. Nah, bagaimana caranya? Kita definisikan dulu ya, kita hitung dari sebagai yang cara gampangnya itu kita membuat tabelnya. Nah, ini ya, kita tabel tadi, ini data aktualnya ya, data aslinya X dan Y ini. Nah, kita hitung dulu X
kali Y-nya dulu di sini, X kali Y, sehingga 2 dikali 1,9. Nah, di sini adalah 3,8. Kemudian X kuadrat, nah, berarti 2 kali 2 pangkat 2 ya, sehingga di sini 4. Dan seterusnya sampai 8 data. Nah, jangan lupa kita totalkan di sini, kita jumlahkan. Nah, nanti teman-teman bisa menghitung ulang ya. Nah, barangkali di sini ada yang keliru. Nah, ini boleh dicoba. Intinya XY itu adalah X kali Y-nya. Kemudian kalau X kuadrat berarti X pangkatkan 2. Nah, setelah itu, setelah kita mencari XY dan X kuadrat, nah, kita bisa menghitung B1 dengan menggunakan rumus ya. Nah, ini di rumusnya adalah rumus korelasi ya di sini. Nah, ini N di sini adalah banyaknya sampel atau banyaknya data. Nah, dalam hal ini ada 8 ya. 8 dikali total dari XY. Nah, total XY kemudian dikurangi dengan total X dikali total Y. Total X ya di sini. Total X dan dikali total Y. Nah, kemudian dibagi dengan tadi ya N-nya ini adalah jumlah data, lalu dikali dengan totalnya X kuadrat. Nah, di sini ya, X kuadratnya dulu, baru di totalnya. Dikurangi dengan total X dikuadratkan, karena ini dalam kurung ya. Kita definisikan dulu ya. Nah, sedangkan kalau B0 itu adalah rata-rata ya, rata-rata Y, dikurangi dengan B1 kalau kita sudah berhasil ya menghitung B1. B1 ini dikali dengan rata-rata X. Nah, kita definisikan dulu ya N ya. N di sini adalah 8, sehingga di sini kita tulis 8, lalu dikalikan dengan total XY. Nah, di sini ya, total XY ya. Total XY itu berarti 32,87 di sini. Nah, sehingga di sini kita 8 dikali 32,8. Boleh kita bulatkan. Kemudian dikurangi dengan total X. Nah, kita total X dulu ya. Nah, total X adalah 17 ya, 17,125. Nah, di sini dikalikan dengan total Y. Total Y adalah 14,7. Nah, dibagi dengan N juga. N itu 8, kemudian total X kuadrat. Total X kuadrat itu adalah 38. Nah, ya ini dikalikan. Kemudian dikurangi dengan total X dikuadratkan. Nah, total X-nya ini berarti 17 dikuadratkan ya. 17,125 ini dikuadratkan. Nah, baru kita hitung ya, mana dulu yang perkalian dulu ya, sehingga 8 kali 3 2,87 ini hasilnya adalah sekitar 262,9. Nah, kemudian dikurangi dengan ini dikalikan dulu 17,125 itu dikalikan dengan 14. Nah, hasilnya adalah sekitar 251,7. Nah, dibagi dengan 8 ya. 8 dikali 38 itu adalah 307. Nah, dikurangi dengan 17 kuadrat tadi itu adalah 293. Nah, barulah kita yang atas ini pembilangnya itu kita kurangkan dulu, sehingga 262 dikurangi 251 itu hasilnya 11,24 dibagi dengan 307,11 itu dikurangi 293 ini hasilnya 13. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya 11 ini dibagi dengan 13 ini sekitar 0,812. Nah, ini adalah hasil B1. Nah, ini adalah koefisien regresinya ya. Nah, kemudian setelah kita menghitung B1, kita menghitung B0. B0 adalah rata-rata Y ya, atau jumlahnya Y itu dibagi dengan banyaknya data. Nah, dalam hal ini berarti 14,7 itu dibagi 8. Nah, lalu dikurangi B1 tadi ya, itu adalah 0,812 dikalikan dengan rataan X atau jumlah X dibagi banyaknya data, yaitu 17 dibagi 8. Nah,
rataan Y di sini adalah 1,84 ya, karena 14,7 dibagi 8 ini 1,84, dan rataan X itu adalah 17,12 ini dibagi 8, yaitu oh ya, ini langsung ya. Nah, ini baru dikalikan dengan D1 sehingga hasilnya 1,74 di sini. Ini sudah di hasil perkalian dari B1 dengan rataan X-nya. Nah, berarti 1,84 dikurangi 1,74 ini adalah 0,1. Nah, ini adalah nilai B0 atau konstantanya, intercept. Nah, setelah kita bisa berhasil menghitung B1 dan B0, maka kita bisa membentuk persamaan regresi di sini. Nah, bahwa pendugaan pengeluaran ini Y hat ya, itu sama dengan B0 plus B0 plus B1 kali X. X-nya di sini adalah gaji ya. Nah, B0-nya tadi 0,1, kemudian B1-nya adalah 0,812. Nah, itu persamaan regresi. Nah, ini baru pendugaan persamaannya ya. Nah, kita belum menguji hipotesis apakah secara signifikan betul nggak sih gaji ini mempengaruhi pengeluaran atau tidak. Nah, maka kita menguji yang namanya ada uji simultan dan parsial. Nah, uji simultan ini atau uji F itu untuk melihat model ini sesuai atau tidak, model regresi itu sudah sesuai digunakan atau tidak. Nah, hipotesis uji simultan itu ya, kita membentuk hipotesis dulu ya, menyusun hipotesis. Itu H0 dan H1-nya itu adalah model tidak sesuai dan H1-nya model sesuai. Nah, kita gunakan tingkat signifikansinya ya, atau toleransi kesalahan di sini sebesar 5% alfanya. Nah, baru kita menggunakan statistik uji. Nah, statistik ujinya kita menggunakan di sini ya, ini rumusnya, ini jumlah kuadrat regresinya ya. Nah, di sini kita anggap persamaan yang di sini adalah A ya, persamaan A. Ada 3 persamaan ya di sini, persamaan B dan persamaan C. Nah, A ini adalah jumlah dari persamaan B ditambah persamaan C, supaya nanti dalam tabel kita tidak perlu menulis panjang-panjang ya di sini. Nah, makanya kita ini saya tuliskan di sini A. A ini berarti rumusnya ini ya, total dari Y min Y bar kuadrat. Nah, ini. Nah, lalu ini ya, kita menghitung tadi ya, X dan Y-nya itu adalah sesuai data ya. Nah, Y hat tadi itu adalah di sini Y hat ya. Y hat itu kita hitung berdasarkan persamaan, yaitu 0,1 tadi ya. Di sini 0,1 ditambah 0,812 kali X. Sehingga kalau kita dalam nih ya, contoh data yang pertama itu kita mencari Y hat-nya itu adalah 0,1 ditambah 0,812 dikali 2 di sini. Nah, hasilnya adalah 1,7. Begitu juga pada data kedua, Y hat-nya itu adalah 0,1 ditambah 0,812 dikali 2,2 sehingga 1,9 dan seterusnya. Jadi kita menduga hasil pengeluarannya berdasarkan persamaan tadi, yaitu Y hat ya. Nah, di sini kalau sudah berarti kita bisa menghitung persamaan A, persamaan B, dan persamaan C itu. Nah, persamaan A itu tadi adalah Y min Y bar dikuadratkan ya, baru. Nah, ini jadi berarti 1,9. Nah, Y barnya ini adalah, kita lihat tadi ya di sini, Y bar itu rataan ini yang kita rumus B0-nya ya. Y bar itu 1,84. Nah, berarti 1,8 dikurangi 1,84 baru dikuadratkan. Nah, ini hasilnya sebenarnya 0,0000 sekian ya. Nah, saya ambil dua digit di belakang koma. Nah, kalau sudah
masing-masing A, B, C ini di persamaannya kita hitung semua ada ke 8 data itu, kita jangan lupa kita totalkan ya di sini 1,52, 1,14 dan 0,38. Nah, setelah itu kita membuat ini namanya tabel ANOVA. Nah, kita pindah ya di sini. Ini ya, tadi persamaan A ini totalnya adalah 1,52, kemudian yang persamaan B totalnya itu adalah 1,14 dan persamaan C itu totalnya 0,38. Nah, ini tabel ANOVA ini terdiri dari di sini ya ada kolom sumber keragaman, di sini ada regresi, error dan total. Lalu DB di sini adalah derajat bebas. Nah, derajat bebasnya itu adalah banyaknya variabel bebas ya. Nah, kalau regresi berarti variabel bebasnya regresi linear sederhana kita hanya satu variabel bebas, maka di sini adalah 1. Nah, kemudian kalau derajat bebasnya error itu adalah banyaknya data dikurangi 2 ya, dikurangi 2, sehingga atau banyaknya data dikurangi banyaknya variabel. Nah, sehingga 8 dikurangi banyaknya variabel kan 2 ya, X dan Y. Nah, jadi 8 dikurangi 2 sehingga di sini 6. Nah, kalau total ya kita tinggal jumlahkan derajat bebasnya regresi dan error, yaitu 1 tambah 6 jadi 7 di sini. Nah, JK di sini adalah jumlah kuadrat. Nah, jumlah kuadrat ini yang tadi ya, kalau untuk regresi berarti itu adalah yang persamaan B. Nah, sehingga di sini 1,14. Nah, kemudian kalau jumlah kuadrat error atau jumlah kuadrat galat itu adalah 0,8, yaitu persamaan C tadi ya. Nah, ini persamaan C. Nah, kalau total tinggal kita totalkan ya, 1,14 ditambah 0,38 hasilnya 1,52. Nah, ini adalah yang persamaan A tadi. Nah, kalau kita mencari KT di sini adalah kuadrat tengah. Nah, KT ini adalah perbandingan dari jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Nah, kalau untuk KTR ya, berarti KT milik regresi, kuadrat tengah milik regresi, maka adalah 1,14 jumlah kuadratnya di sini milik regresi dibagi dengan derajat bebasnya. Jadi 1,14 dibagi 1. Nah, hasilnya 1,14. Nah, 1,14 dibagi dengan 1. Nah, kalau kuadrat tengah galat yaitu berarti 0,38 ya, maaf ya tulisannya agak jelek, dibagi dengan derajat bebasnya yaitu dibagi 6. Nah, hasilnya adalah 0,06. Nah, lalu F hit ini dia adalah hasil perhitungan F ya. Nah, F hitung. Nah, F hitung adalah perbandingan kuadrat tengah regresi dengan kuadrat tengah galat atau error. Sehingga 1,14 di sini 1,14 dibagi dengan 0,06. Nah, hasilnya 19. Nah, kemudian ini F hitung ini kita nanti bandingkan dengan F tabel. F tabel di sini adalah kita melihat tabel F ya, distribusi F. Nah, dengan alfa per 2 ya, di sini alfanya kita tadi 5%, sehingga alfa per 2 itu 0,025 dengan derajat bebasnya yaitu regresi dan errornya yaitu 1 dan 6. Nah, ini F tabel ini kalau lihat F tabel itu adalah untuk alfa 5% dengan derajat bebas 1 dan 6 itu adalah 8,81. Nah, ini F hitung ini kita bandingkan dengan F tabel 19 ini, kita bandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil dari 8,81. Nah, keputusannya apabila F hitung ini lebih besar dari F tabel, maka kita dapat menolak H0. Nah, ini ya, kita menolak H0 karena F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya 19 ini lebih besar, memang lebih besar dari 8,81, sehingga kita tolak H0. Nah, karena kita menolak H0 dari uji simultan ya, nah maka kita menyimpulkan bahwa
dengan tingkat kepercayaan 95%. Kenapa 95%? Karena kita menggunakan alfa atau tingkat kesalahan 5% ya. Nah, terbukti bahwa model regresi sesuai digunakan pada data. Nah, ini untuk uji simultan. Nah, setelah model sudah sesuai ya, terbukti, maka langkah selanjutnya adalah menguji parsial atau uji T di sini biasanya. Nah, hipotesisnya itu adalah ini ya. Kita bisa menggunakan redaksi langsung dalam kasus ini. Nah, untuk H0 berarti gaji tidak berpengaruh terhadap pengeluaran. Nah, untuk H1 gaji berpengaruh terhadap pengeluaran. Nah, kita tetap pakai toleransi kesalahan ya alfa 5% ya. Nah, kemudian statistik ujinya kita menggunakan uji T, yaitu perbandingan B1 dengan standar deviasi dari standar errornya ya, B1. Nah, ini rumusnya. Nah, tadi B1 itu hasilnya 0,812 ya. Nah, kita bandingkan dengan di sini 0,38 tadi dibagi 6. Standar errornya itu ini ya, jumlah kuadrat Galat. Nah, dibagi dengan derajat bebasnya, lalu dibagi dengan 1,73 itu mana ya? Oh ya, n-2 ya nih di sini. 1,73 itu adalah x min x bar kuadrat totalnya ya, ditotalkan. Nah, ini bisa silahkan nanti dicek kembali. Nah, ini perhitungan dari x min x kuadrat ya. Tadi kita belum sempat menghitung x min x bar ya, x bar dikuadratkan, maka kita di sini bisa hitung dulu menggunakan tabel. Nah, ini 1,73. Nah, kalau sudah kita melanjutkan T hitungnya, yaitu 0,812 dibagi dengan akar dari 0,036. Nah, hasilnya adalah 4,27. Nah, ini adalah nanti kita bandingkan dengan T tabel, nilai T tabel. T tabelnya yaitu dengan alfa per 2, yaitu dengan derajat bebasnya 6. Nah, hasilnya adalah 2,45. Nah, ini T hitung ini kita bandingkan ya dengan T tabel, apakah lebih besar atau lebih kecil. Karena di sini lebih besar, maka kita memutuskan bahwa kita menolak H0. Nah, kalau sudah menolak H0 berarti kita bisa menimbulkan dengan tingkat kepercayaan 95%, terbukti bahwa menolak H0 ya, berarti ini ya, gaji berpengaruh terhadap pengeluaran. Gaji berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran. Nah, itu rangkaian dari analisis regresi linier sederhana. Nah, ini kalau kita ingin mengetahui selang kepercayaannya, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, setelah sudah terbukti ya bahwa gaji ini berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran, maka kita bisa memprediksi ya variabel Y-nya ya, yaitu pengeluaran berdasarkan nilai tertentu dari gaji. Misalnya untuk gaji 1 juta berapa sih pengeluarannya? Nah, berarti kita menggunakan persamaan regresi tadi. Pengeluaran sama dengan 0,1 ditambah 0,812 kali gaji. Tadi 1 juta, karena satuannya juta ya. Nah, berarti di sini nanti hasilnya adalah juta juga. Jadi 0,1 ditambah 0,812 dikali dengan 1. Hasilnya 0,1 juta. Artinya ya untuk gaji 1 juta ini diprediksikan pengeluarannya itu adalah 0,1 juta, atau kalau dirupiahkan berarti 100.000 ya. Nah, lalu untuk gaji 1,25 juta itu berapa pengeluarannya? Nah, ini ya dikali 1, ini hasilnya 1,115 juta rupiah. Nah, untuk gaji 5 juta ya tinggal kita ganti gaji ini sebesar 5. Hasilnya adalah 4,16. Nah, ini untuk memprediksi. Nah, bagaimana bisa dipahami ya? Semoga video ini bisa diulang-ulang supaya lebih paham. Nah, kemudian sebagai latihan ini ada contoh soal lagi
Ya silahkan dicoba, teman-teman mencoba sendiri ya. Nah ini untuk selama data selama data bulanan ya dalam 1 tahun, yaitu jumlah kasus DBD dengan curah hujannya. Sehingga di sini mana yang menjadi variabel X dan variabel Y? Nah, di sini adalah variabel X-nya adalah curah hujan dan variabel Y-nya jumlah DBD. Nah, silakan teman-teman bisa mencobanya sendiri dengan langkah-langkah seperti yang tadi. Nah, oke, video kali ini dalam analisis regresi linear sederhana ya. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengaplikasikan metode regresi linear sederhana terhadap data-data yang teman-teman punya. Nah, cukup sekian. Kita lanjutkan video, kita tunggu ya video berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.